selamat sama saya dulu. Hei, hei, Lagi mau pegang. waduh. Hah? Oh ya. Ibu siapa namanya? Oh, Ita ya. Beri sehat ya, Ita ya. Senin bersehat ya. Iya, oke. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus. Kita sudah sampai gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Ya, puji Tuhan, mereka dulu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lewat pelayanan kita, kesetiaan kita, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Nah, ini tempat yang agak sangat parah ya. Ya. Oke, ya ini. Aduh, Mas. Satu lagi. Udah nggak apa-apa. Masa gembalanya disuruh angkat barang. Aduh. Saya lihat udah bersih itu, bagus. Bersih, Pak. Orang dari pagi, Pak. Tadi saya Oh. Luar biasa. Pokoknya bersih lah. Haleluya. Tuhan Yesus jadikan hidup kita berarti. Karena di luar Yesus tidak ada yang berarti. Yang berarti hanya yang tinggal di dalam Yesus. Karena dia menjadikan hidup kita yang tadinya tidak berarti, sekarang menjadi berarti karena kita tinggal di dalam dia. Karena dia Allah yang maha kuasa, yang mampu merubah kita dari tidak berarti menjadi berarti. Urapi semua kami Tuhan, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Bahkan kuasa-kuasa gelap iblis, setan, roh jahat ditaklukkan dalam nama Yesus. Orang-orang kuat ditaklukkan dalam nama Yesus. Sakit penyakit ditaklukkan dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus semua nama-nama takluk, semua nama-nama kalah. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, biar kebenaran firman ini memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang kudus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Semua orang percaya. Semua orang percaya. Semua orang percaya. Saudara datang atas kesadaran saudara sendiri. Saudara datang karena kemauan saudara sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya, haleluya. 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 Ya, saudara, saya akan bacakan beberapa ayat ya. Dari Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, saudara, batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Ini batu yang dibuang oleh tukang bangunan, ya. Kenapa berubah menjadi batu penjuru? Haleluya. Ya. Ya, kita baca lagi di dalam Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yang percaya katakan amin. Saudara, tadi batu bangunan, haleluya, menjadi batu penjuru. Sekarang saudara dijelaskan lebih dalam lagi, ya. Batu tadi itu Tuhan Allah yang meletakkannya, ya, sebagai dasar, ya, bagi setiap orang yang percaya. Batu tadi itu mahal, ya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, batu itu ya tetap batu saja. Haleluya. Ya, tetap batu saja ya, karena ya batu tidak semua orang tahu batu, saudara. Ya, saudara, waktu zaman batu ya, itu yang mempopulerkan, itu yang memviralkan SBY. Itu awalnya kalau saya nggak keliru batu Pacitan itu ya. Jadi berkembang orang cari batu, cari batu, cari batu, cari batu. Tadi awalnya batu-batu itu tidak ada nilainya. Ya, akhirnya harganya mahal, betul nggak? Sampai ada namanya batu bacan. Wow. Batu bacan mahal itu. Kalau sudah
betul-betul dia biru sekali, ya, atau hijau ya kalau saya nggak keliru ya, mahal. Jadi nggak ada hitam-hitamnya lagi, itu mahal, ya. Saudara, untuk memproses dia menjadi batu yang mahal, itu prosesnya sukanya digosok-gosok gini. Makanya dulu banyak pegawai-pegawai negeri yang dipecat karena mereka di kantor gosok-gosok batu terus. Karyawan-karyawan pun sampai di PHK karena nggak kerja di kantor, gosok-gosok batu, ya. Tapi saudaraku yang saya kasih, tahukah saudara hanya berapa hanya berapa lama, maksud saya, ketahanannya? Viralnya nggak lama, langsung hilang lenyap. Haleluya, langsung hilang lenyap. Sekarang mana ada lagi, saudara? Lihat-lihat di jalan, nggak ada lagi jual-jual batu, udah nggak laku. Haleluya. Tapi batu ini beda. Alkitab bilang, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, terus kita lebih dalam lagi memahaminya ya. Matius 21:42, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus, tadi awal mulanya itu batu ya, yang jadi batu penjuru, terus sampai dijelaskan batu tadi, saudara, bagi orang percaya itu saudara kekuatan, sehingga orang percaya tidak gelisah. Makin dalam lagi, di sini dikatakan saudara, itu saudara terjadi karena dari pihak Tuhan. Artinya saudara begini, ya, kalau bukan Tuhan, ya, apapun itu namanya, siapapun itu orangnya, ya, apapun jabatannya, sebesar apapun dia, sekuat apapun dia, sebanyak apapun kekayaannya, kalau tidak di dalam Tuhan, itu pasti gelisah. Haleluya. Haleluya. Belakangan ini saya melayani banyak orang yang gelisah berlebihan, atau kecemasan yang berlebihan, atau ketakutan yang berlebihan. Itu dalam bahasa kedokterannya ada, tapi saya lupa namanya ya. Iya, saya kaget, kok belakangan ini banyak orang yang gelisah berlebihan, cemas yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Saudara, ternyata karena mereka tidak memiliki ya dasar yang teguh. Haleluya. 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 Dasar yang teguh di sini masih sampai kepada batu penjuru. Kita baca selanjutnya ya, makin dalam diartikan ya, Kisah Rasul 4:11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seberapa banyak saudara, ada berapa orang saudara yang dulu pernah menganggap Yesus itu murahan, Yesus itu tidak ada nilainya, Yesus itu ya bukan Tuhan saya, Yesus itu ya tidak ada berguna bagi saya. Berjalannya waktu, satu persatu saudara bisa mengalami Tuhan dan bisa mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sangat bernilai bagi saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan saya juga dulu begitu. Saya anggap Yesus itu tidak berguna buat saya, tidak ada artinya. Ya, buat apa Yesus? Apa gunanya buat saya? Apa artinya buat saya? Tapi ketika Yesus menjumpai saya secara pribadi tahun 1996 di penjara Cipinang, di situ saya baru berkata, Yesus, aku percaya Engkau Tuhan Allahku. Haleluya. Engkau mahal bagiku. Amin. Haleluya. Jadi sekarang saudara ya, saya tidak akan tukarkan Yesus dengan apapun. Ya,
Saya ngomong di hadapan Tuhan, di hadapan istri dan tim yang saya bawa. Saya tidak akan mau tukarkan Yesus dengan apapun. Haleluya. Haleluya. Sekalipun seisi dunia ini diberikan kepada saya disuruh menukar Yesus, saya disuruh meninggalkan Tuhan Yesus. Saya lebih memilih ikut Yesus walaupun saya tidak punya apa-apa. Asal saya punya Yesus. Haleluya. Karena saya tahu kalau saya punya apa-apa, tapi saya tidak memiliki Yesus, saya binasa. Tapi kalau saya punya Yesus, sekalipun saya tidak punya apa-apa, saya bisa berdoa kepada Dia, dan Dia Allah yang hidup, yang maha kuasa, yang sanggup menolong saya, yang sanggup memberikan apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan. Haleluya. Haleluya. Makanya Alkitab bilang, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Ya. Oh ya, tadi dari Kisah 4 dulu ya. Ya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya sering ngomong sama orang-orang, siapa saja dia ya, saya tidak peduli siapa dia. Tapi saya menemukan banyak orang-orang yang mengatakan, buat apa lu ikut Yesus? Apa untungnya ikut Yesus? Ya, emang lu kalau percaya Yesus, ikut Yesus, lu memang hidupmu jadi kaya. Memang kalau lu percaya Yesus, ikut Yesus, hidupmu tidak ada masalah. Memang kalau lu percaya Yesus, ikut Yesus, hidupmu ini diberkati, rezeki melimpah. Saudara, banyak orang-orang yang berpikir seperti itu. Dan pikiran mereka itulah yang dituangkan lewat kata-kata ya kepada saya, saudaraku yang saya kasih. Tapi saya jawabnya simpel saja, sederhana saja. Haleluya, sederhana saja. Karena Yesus masa depanku, Yesus hartaku, Yesus kekayaanku. Di dalam Yesus aku pasti dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus aku pasti lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. 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 Iya, saudaraku yang saya kasih, ya. Saya tidak tahu iman saudara itu levelnya sampai di mana. Ya. Kapasitas roh, intensitas roh saudara levelnya sampai di mana, saya tidak tahu persis. Tapi yang saya tahu, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Amin. Haleluya. Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita selain hanya nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, ya, Yesus tidak rugi kalau kita tidak percaya Dia. Dia pun tidak untung kalau kita percaya Dia. Ingat, Dia tidak rugi kalau kita menolak Dia. Dia pun tidak ada untungnya kalau kita percaya kepada Dia. Kalau kita menolak Dia, kita yang rugi. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita yang untung. Haleluya. Sama seperti kita memuji menyembah Tuhan tadi, saudara, itu sebenarnya bukan menyenangkan Tuhan. Tuhan tetap senang. Tuhan Raja bahagia. Sekalipun semua orang ini menghina Dia, sekalipun 8 miliar penduduk dunia ini menghina Yesus, memfitnah Yesus, mengejek Yesus, Yesus tetap bahagia. Haleluya. Haleluya. Karena Dia Raja bahagia. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, tidak ada untung dan ruginya bagi Yesus. Kalau orang mau membenci Dia, mau menolak Dia, mau percaya kepada Dia, justru yang diuntungkan adalah kita yang bisa percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat kita. Haleluya. Haleluya. Yang untung saudara. Makanya saudara, Paulus sadar itu. Siapa yang gak kenal Paulus? Paulus ini saudara, ini dulu pemimpin agama Yahudi. Ya, dari Sanhedrin. Dia ini sekolah di Gamaliel, orang pangkat. Dan dia, saudaraku yang saya kasih,
Dia juga orang yang sangat pintar, cerdas, berpendidikan. Tapi saudara, dia kejam terhadap pengikut Kristus. Dulu belum ada istilah agama. Yang ada adalah Kristianos, pengikut Kristus. Dia sangat kejam. Dia ingin bunuh semua pengikut Kristus. Tapi waktu dia jalan ke Damsyik, saudara, ya, dia mau bunuh pengikut Yesus. Dia bersama rombongan. Dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku?" Haleluya. Padahal saudara, selama hidupnya Saulus ini atau Paulus, sebelum dia jadi Paulus namanya Saulus, selama hidupnya ini belum pernah berjumpa langsung dengan Yesus secara fisik. Kapan pula si Saulus ini menghina Yesus? Kapan pula si Saulus ini menganiaya Yesus? Kapan? Haleluya. Haleluya. Yesus berkata, "Saulus, Saulus, ya, engkau sudah menganiaya aku." Apa maksudnya? Siapapun dia yang menganiaya umat Tuhan Yesus, dia sama dengan menganiaya Yesus. Itu sebabnya Anda tidak usah balas. Biar Tuhan yang balas. Haleluya. Haleluya. Pelayanan di tempat ini bukan gampang, bukan mudah, penuh resiko, perlu mental baja. Karena intimidasi, gertak-gertak sambal itu pasti ada. Ya, kalau orang yang tidak mental baja, dia nggak mungkin bisa, saudara. Ya, tetapi saudaraku yang saya kasih, ya, semua itu, saudara, saya lakukan karena saya tahu ikut Yesus mati pun untung. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara tiba-tiba ini mati, dianiaya orang, ini datang sekelompok orang kemari aniaya, mati saudara semua, untung saudara langsung ke sorga. Iya, saudara nggak menderita lagi, nggak mikirin nasi bungkus, nggak mikirin kontrakan, nggak mikirin kantip, Satpol PP, saudara nggak pikirin lagi. Karena saudara langsung berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena kalian waktu memuji menyembah Yesus, kalian dianiaya. Haleluya. Yang sial itu kalau lagi mencuri mati. Haleluya. Kalau lagi lagi dia mencuri mati, lagi dia ganggu anak bini orang mati. Itu yang sengsara. Tapi kalau kita mati di dalam Tuhan, kita bahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu yang membuat saya sampai hari ini tetap datang kemari untuk melayani saudara. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mengalah. Ya, mengalah bukan kalah. Mengalah supaya kita menang. Haleluya. Karena percuma kalau kita pikir kita menang tapi kita kalah. Iya, karena banyak orang berpikir dia menang, tapi ternyata ketika dia sampai penjara nangis-nangis. Iya, dia pikir dia jago, tapi setelah masuk penjara di borgol nangis-nangis. Iya, lebih baik kita mengalah asal kita menang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, biasanya kita ibadah di sini kan? Ya, tapi sekarang motor udah lalu lalang. Kita ngalah. Ya apa-apa. Ya. Haleluya. Haleluya. Padahal sebenarnya dari awal saya sudah cek semua wilayah ini. Sebenarnya di sana ada jeruji besi. Ada jeruji besi yang nggak mungkin bisa dilewati kendaraan terkecuali jalan kaki. Ya. Tapi saudaraku yang saya kasih, tidak ada alasan, hanya ada satu alasan, ngalah untuk menang. Haleluya. Kita ngalah untuk menang. Haleluya. Iya, saudara, kita baca selanjutnya ya. Iya, saya akan bacakan ya. 1 Petrus 2. Ya, 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih,
sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Berikan sorak-sorai yang buat Yesus. Haleluya. Saya berapa kali dipermalukan, ya. Mohon maaf, ngomongnya saya ralat. Saya berapa kali itu ya ingin dipermalukan, tetapi malah saya makin dipermuliakan. Haleluya. Kalau Anda tahu kisah Madura, tahu saya dipermalukan begitu, tapi justru saya dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Sampai sekarang saya hidup sehat walafiat karena Tuhan melindungi, menjaga saya. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya saya juga seringkali saudara mau dijahatin orang. Ya, tetapi ketika orang ingin menjahatin saya, justru Tuhan mengangkat derajat saya. Karena orang mereka-reka kejahatan, tapi Tuhan mendatangkan kebaikan. Haleluya. Makanya di sini dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Tidak akan dipermalukan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya ke Tuhan, tidak akan dipermalukan. Tuhan pasti selalu memelihara hidup kita, menjagai hidup kita, ya, selalu memberkati hidup kita. Amin. Iya. Kita baca di Lukas 10 ayat 17. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saudara, Yesus tanya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan jadi batu penjuru artinya apa? Maksudnya apa? Ya, saudara, dia mau katakan begini, lu tahu nggak? Yang dimaksudkan itu gua. Haleluya. Karena orang Yahudi, saudara, sekalipun dia membaca kitab sucinya, dia nggak akan paham kalau nggak Kristus yang menyingkapkan. Makanya Yesus berkata kepada kelompok orang Yahudi, lu tahu nggak batu penjuru yang mahal itu siapa? Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, batu berlian itu ditemukan belum lama, ya, belum lama. Lebih dulu emas ditemukan, ya, lebih dulu emas ditemukan dan orang tahu bahwa itu mahal. Tapi batu berlian itu ditemukan belum lama. Pertama kali ditemukan di India. Saudara, batu berlian itu ada sekitar di kedalaman sampai bisa 250 km ke dalam tanah. Beda dengan emas. Saudara, kalau saudara pergi ke Jayapura, ya, ke daerah-daerah yang banyak emas, Nabire, Serui, ya, terus Timika, daerah-daerah yang banyak emas, itu saudara korek 5 meter bisa dapat emas. Belum pernah ada orang korek-korek dapat berlian 5 meter. Kenapa? Karena berlian itu, saudara, itu jauh sekali di dalam tanah ini. Itu biasanya bisa ditemukan ketika terjadi gempa tektonik, gempa yang besar, itu akan meledak, plop. Yang pernah dulu terjadi di India. Jadi itu yang dari bawah, saudaraku yang sekasih, itu batunya ada yang muncrat ke atas. Mungkin tadinya yang harus 250 km, sekarang dia bisa menjadi misalnya 5 meter. Nah, saudara, pertama kali yang menemukan batu berlian ini, dia tidak tahu kalau itu batu berlian. Dia hanya tahu batu ini bagus. Ya, setelah dia kilat-kilatin, ternyata batu ini bisa bersinar-sinar. Dan ketika dia bawa ke toko emas, di situ mulai ada harganya, ada nilainya. Dan disitulah mulai batu berlian dijual
harga yang sangat mahal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, kalau seandainya dulu Anda yang menemukan batu itu, Anda pasti buang. Anda akan buang. Kenapa? Karena batu itu mirip batu koral saja. Mirip batu koral. Batu itu saudara bisa mengeluarkan cahaya kilat karena digosok. Digosok. Kalau saudara mau berkilat, kalau saudara mau bercahaya, harus digosok, digosok, digosok. Dagingmu digosok, digosok, digosok. Sehingga rohmu yang nampak, baru engkau bisa bercahaya. Baru engkau yang dikatakan garam dunia dan terang dunia. Haleluya. 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 Tapi Pak, dia ini Pak kurang ajar banget Pak. Kenapa? Dia katain saya bodat Pak. Haleluya. Ini artinya nggak siap digosok. Haleluya. Bodat itu mohon maaf ya, MOYET. Iya. Haleluya. Bisa kaki 2, bisa kaki 4. Nah ini binatang yang paling unik. Bisa kaki 2, bisa kaki 4. Ya. Nah makanya bodat tadi itu mirip manusia. Manusia juga ada yang bisa kaki 4, kaki 2. Ya, saya bisa praktekkan kaki 4. Artinya apa? Artinya saudara, manusia ini memang hatinya licik. Haleluya. Makanya dibilang Yeremia 17 ayat 5, 7, 8, betapa liciknya hati manusia. Hanya Tuhan yang bisa tahu di dalam hati manusia. Haleluya. Bisa saja saudara sekarang ini kayaknya bersaudara, tapi nanti malam berantem. Nanti malam saudara lihat barang teman saudara, saudara ambil. Dan saudara bawa di pasar Senen, saudara jual di sana. Haleluya. Kenapa? Karena betapa liciknya hati manusia. Tapi saya percaya saudara, ketika manusia yang hatinya licik tinggal di dalam Yesus, hatinya dirubah menjadi hati yang bersih, hati yang mulia. Haleluya. Haleluya. Sekalipun saya pendeta, saya tidak bisa jamin kalau dompet saya jatuh di sini, saudara bilang, "Pak Pendeta, dompetnya jatuh." Lumayan ini, minimal ada 200.000 ini kan. Pendeta nggak mungkin dong nggak ada 200.000, karena tol. Ya kan, bayar ini, bayar ada orang parkir minta bensin. Haleluya. Jadi sudah ada dalam pikiran, wah minimal 200.000. Untung-untung bisa lebih. Haleluya. Siapa yang tahu liciknya hati manusia? Hanya Tuhan yang bisa merubah hati yang licik. Tidak ada yang lain yang bisa merubah hati yang licik. Saya berharap kehadiran saya walaupun sedikit demi sedikit bisa merubah hati saudara. Sehingga saudara tidak lagi menjadi manusia licik, tapi saudara menjadi manusia yang punya hati tulus, yang punya hati bersih, tidak licik lagi. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Makanya ada Kristen napas, Natal dan Paskah. Iya kan? Nah itu hatinya licik. Karena di Natal dan Paskah ini selalu ada barang-barang yang mahal yang dibagikan. Artinya barang yang dianggap lebih mahal lah daripada biasanya. Misalnya beras, ya kan? Sembakau, dan yang lain-lainnya. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau saudara sudah menemukan berlian, saudara akan anggap sembako itu kecil. Siapakah berlian yang saya maksudkan? Itulah Yesus. Dialah berlian, dialah batu penjuru yang menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Saya kasih contoh sederhana saja. Saya bukan membanggakan, walaupun nilainya tidak seberapa, ya. Saya kasih boneka sama anak kecil umur 3 tahun, ya, wanita ya, ini wanita ceritanya. Saya suruh pilih dia boneka
atau cincin saya? Pasti dia pilih apa? Boneka. Tapi kalau saya suruh Pohan pilih cincin, dia langsung pergi ke Senen. Minimal dapat 4-3 juta lah. Haleluya. Jadi yang membuat mahal, yang membuat bernilai itu bukan karena barang, tapi karena manusia itu tahu barang itu apa. Haleluya. Haleluya. Itu saya sangat salut Bapak itu, jauh-jauh dia, ya. Padahal mohon maaf ya nggak bisa lari seperti saudara, tapi dia punya motor. Jadi walaupun saudara punya kaki, kejar-kejaran sama dia kalah. Kenapa? Dia punya berlian, dia punya motor. Paham nggak kira-kira maksud saya? Haleluya. Paham kira-kira maksud saya? Ya, jadi keterbatasan kita sebagai manusia, saudara, kita bisa lebih unggul daripada orang lain jikalau kita punya sesuatu yang lebih. Haleluya. Haleluya. Bapak ini bisa lebih duluan nyampe Cilitan daripada si Pohan. Daripada ini, Pak Marinir ini. Iya, lebih bisa. Dia cepat lebih dulu. Haleluya. Karena dia punya sesuatu yang bernilai, berharga. Paham maksud saya? Walaupun saudara dianggap orang, Anda ini orang-orang biasa sepele, tapi ketika Anda tinggal di dalam Yesus, Anda bisa melampaui mereka-mereka yang tadinya menghina saudara. Tinggal tunggu waktunya saja. Tapi ingat, harus di dalam Yesus. Jangan hari ini dalam Yesus, besok dalam setan. Hari ini dalam Yesus, besok dalam setan. Paham maksud saya? Haleluya. Saya bisa jadi seperti ini. Pergumulan saya bukan gak berat. Saya harus bergulat dengan narkoba, saya bisa menang. Saya harus bergulat dengan uang, karena dulu saya cari uang gampang. Setelah terima Yesus, makan pun susah. Haleluya. Jangan saudara lihat saya sekarang, ya. Sedangkan saya pertama nikah sama istri saya, pernah kami makan hanya pakai nasi putih saja, nggak ada ikan. Tapi mujizat terjadi, karena saudara sudah banyak yang dengar, ya, kesaksian itu saya nggak ulang-ulang. Haleluya. Haleluya. Jangan lihat sekarang. Tapi kenapa saya bisa seperti ini? Karena saya bukan batu koral. Haleluya. Saya mau tanya, di sini batu koral atau berlian? Lagi digosok. Kalau batu koral, sekalipun digosok berulang-ulang, nggak bakalan bisa jadi berlian. Koral mah tetap koral. Tapi kalau kau batu berlian, sekalipun kau ditanam di lumpur, tinggal digosok dikit saja, langsung dijual, harganya mahal. Haleluya. Itulah gambaran Yesus tadi. Haleluya. Oke, ada satu ayat lagi ya. Saya akan baca ya. Lukas 20 ayat 17. Ya. Oke, ayat langsung aja ya. Efesus 2 ayat 20 ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Saudara mau tahu ajaran sesat atau tidak sesat? Ya. Yang penting awal dia harus percaya Yesus itu Tuhan Allah. Haleluya. Selanjutnya itu hanya doktrin-doktrin manusia. Ya. Makanya kalau kau percaya Yesus, engkau sudah terima keselamatan itu. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dasar luar biasa. Saya agak tertarik lihat Bapak yang sana. Ya, Bapak yang sana. Saya lihat dia berjenggot tapi nggak berkumis. Karena biasanya saudara, Bapak ini tidak seserius ini. Tidak seserius ini biasanya Bapak ini. Tapi kali ini saya lihat serius banget. Seharusnya tadi saya 25 menit sudah selesai khotbah. Tapi ini sudah lebih 35 menit. Karena saya lihat Bapak itu serius. Haleluya. Ada lagi Bapak yang di motor. Saya kaget. Iya kan? Iya. Saudara, dia pakai tongkat tapi dia bisa ikut bersama kita. Dia naik motor. Haleluya. Saudara, jangan mau kalah.
Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau dia naik motor, saudara harus lari lebih kencang dari motornya. Haleluya. Anda paham maksud saya? Anda ngerti maksud saya? Jangan nanti dia pas naik motor kau kejar terus. Keseleo kakimu. Jadi tekilir. Saya dituntut lagi. Haleluya. Maksudnya begini. Bapak itu dari keterbatasannya, dia bisa melakukan hal-hal yang lebih. Bayangkan saudara kalau kita jalan kaki ke Senen, saya rasa 2 jam baru nyampe. Tapi bapak itu naik motor, saya yakin 15 menit nyampe. Apalagi bapak itu dia tahu jalan potongan yang tidak ada razia polisi. Wah, lebih cepat lagi dia. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, batu yang dibuang oleh tukang bangunan sudah menjadi batu penjuru, dan batu-batu tadi yang tidak dianggap, ya, sekarang kita bisa menerimanya karena kita tahu saudaraku yang saya kasih bahwa batu penjuru tadi ini gambaran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Ini gambaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya di sini jelas ya, kalau di sini lebih jelas dia langsung to the point ya. Kisah Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, ya nggak mungkin kita bisa ngomong nyambung ya, kalau kita paradigmanya satu sama lain berbeda. Ya, yang satu dia berpikir begini, gua nggak penting keselamatan, gua nggak penting itu. Yang penting gua di dunia ini punya duit, kaya raya, ya. Ah, itu sudah cukup. Saudara, kita ngomong bagaimanapun nggak bakal nyambung. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, hanya orang-orang yang sudah depresi, yang sudah stres, yang sudah mentok, yang mudah diinjili. Iya, karena nggak ada jalan lain. Iya. Saya sekali waktu ketemu seorang ibu, saya bilang, "Bu, jangan lakukan itu, jangan lakukan." Dalam nama Yesus. Bapak kok tahu? Kenapa? Saya mau bunuh diri nih, katanya. Haleluya. Saudara, waktu peristiwa Pak Sambo, ya, seminggu sebelum peristiwa beliau, saya sudah ke kantornya. Tapi kami dipersulit oleh propam-propam itu. Iya, siapa yang nggak tahu kasus Pak Sambo? Saudara, kenapa? Karena ketika kau tinggal di dalam Yesus, engkau diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa melihat jauh ke depan. Haleluya. 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 Iya, makanya beberapa hari yang lalu ada sedikit problem di sini kan. Langsung kita jalan, waktu itu ada problem di sini, ada yang pakai pisau, ada yang pakai kayu, ada yang pakai besi. Puji Tuhan lah saya selamat ya. Ya, karena Yesus kan. Nah, hari Rabunya kami temuin. Kenapa emang kami tidak boleh ibadah? Wah, itu bukan hak saya, tidak boleh dan membolehkan. Oh ya kalau gitu. Oke. Terus pas keluarnya kita bareng. Saya ketemu ada beberapa tentara di sana. Langsung saya tanyakan beberapa hal kepada tentara itu yang saya tidak perlu sampaikan kepada saudara. Wah, itu komandan di sini, jadi saya nggak bisa ketemu dengan dia. Oh ya udah, gampang. Jadi artinya gini, saya yang dianggap orang hina dina, tapi kalau dia tahu ada berlian di dalam diri saya, dia akan katakan, Pak Lubis ini luar biasa. Lubis itu artinya luar biasa. Lubis itu artinya luka bisa sembuh. Lubis luar biasa, lubis itu luka bisa sembuh. Haleluya. 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 Ya, doakan saudara nanti tanggal 4, tanggal 5 ya, tanggal 4-5 kita KKR di ND. Ya, di lapangan ya. Ya, banyak polisi-polisi yang hadir.
Ya, saudaraku yang saya kasih, Ende nggak ada yang tahu dia. Ende mana katanya? Ende itu saudara itu di Flores, masuk wilayah NTT Nusa Tenggara Timur. Haleluya. Saudara, saya beberapa kali ya disuruh orang atau diundang ya ke rumahnya gitu untuk melayani keluarga. Tapi kalau hari Kamis saya bilang enggak lah, saya lebih bagus melayani saudara. Haleluya. Betul, saya jujur. Misalnya Kamis ini ada yang undang, beberapa Kamis pernah terjadi. Pak, jam 12 bisa nggak ke rumah saya Pak, gini-gini, saya kumpuli berapa orang gini. Saya tahu kalau saya datang pasti sejuta-sejuta dikasih. Tapi saya lebih memilih untuk melayani saudara, karena saya tahu ada berlian di dalam diri saya yang tidak bisa saya jual belikan kepada orang lain, karena saya tahu berlian ini mahal. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Karena Pak Are sudah, dia berkata dalam hatinya, Pak Lubis, bagus sih khotbah ini, tapi otak saya ini, pikiran saya nggak cukup. Itu bercanda ya, bercanda ya. Puji Tuhan, ini sampai ujung hadir ya. Haleluya, kita doa ya. Kita doa, saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku, batu penjuru. Kami percaya di dalam Yesus kami diselamatkan. Di dalam Yesus kutuk masa lalu sudah dipatahkan, kutuk masa depan sudah dipatahkan. Hidup kami sukses ketika kami sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus. Saudara, terima. Saya ulangi lagi ya, jangan kecewa sama Tuhan, karena saya katakan yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus. Saya tidak akan bercerita kalau saya tidak alami, karena yang saya sampaikan tadi semua saya sudah alami. Ketika saya tinggal di dalam Yesus, diproses, dan saya terus mau diproses, akhirnya saya jadi berlian, dan saya bernilai, saya berharga. Yang dulunya dikejar-kejar polisi, sekarang jenderal pun saya pegang kepala-kepalanya. Yang dulunya saya dikejar-kejar tentara, sekarang saya khotbah di depan Akmil, Akademi Militer. Yang dulunya saya dikejar-kejar reserse, sekarang reserse cari-cari saya, minta didoakan kepalanya supaya kedapatan di mana pencurinya berada. Haleluya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tinggal dalam Yesus. Saudara, tadi ada titipan doa ya. Saya tetap doakan. Kita doakan ya. Ada hamba Tuhan namanya Pak Angger, katanya kena stroke. Tadi ya, saya dapat titipan doa. Selain saya doa pribadi di rumah, kita doakan. Tuhan Yesus, aku berdoa, kuasa-Mu bekerja atas Pak Angger. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. In Jesus name, dalam nama Yesus. Kami mengasihi semua orang. Kami mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita doa buat makanan ya. Ya, Tuhan Yesus berkati makanan ini, dimakan mereka sehat. Tidak ada kolesterol, darah tinggi, tidak ada juga penyakit diabetes. In Jesus name, amin. Saudara, kenapa saya doakan? Begini, saudara lihat ya. Saudara makan ini tidak mungkin sakit. Haleluya. Tapi kalau sudah bawa penyakit, itu beda lagi. Paham maksud saya? Iya, jadi saudara, pola hidup, pola makan harus dijaga. Walaupun Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Ini makanan yang betul-betul higienis. Iya, nggak sembarangan ya. Kalau di warung masih bisa berbahaya, tapi kalau kita sendiri kita betul-betul jaga. Oke, kita doa dalam nama Yesus buat sehat. Silakan kita bagi Dari sana ya, nanti ke arah ke sana. Iya. Dari sana, arah ke sana. Iya, sepertinya ibu ini bisa bantu air kayaknya. Ya, yang ibu kasih air ya. Ya. Oke, silakan. Ya.
Ya, Bu, bentar. Nggak apa-apa, sebentar. Nggak bisa pindah sini deh. Oke, Sir. Ya. Ya. Oke, ya. Silakan ya. Ya, oke, silakan ya. Ya, oke ya. Ibu itu kasih air ya. Ya, air banyak, tenang. Ya. Ya, salim. Ya. Ya, itu bisa. Ya. Oh, udah ada yang bagi. Oke. Jangan rebut-rebutan, pasti cukup ya. Yang udah kemari tolong ya. Supaya jangan ini. Tunggu di situ ya. Mamanya tunggu di situ. Ya, supaya jangan apa? Sini aja, Bu. Sini takut ada motor. Ya. Kalau udah di sana ibu mau berhenti di mana terserah ya. Yang penting sudah tidak berkumpul di sini ya. Belum dapat air? Benar. Oh ya, ini nih air. Oke ya, sudah ya, sana ya. Udah deh, sana deh. Iya. Ada susu nggak? Nggak ada. Kayaknya nggak ada anak kecil. Ya, emang ada susu mah. Ya udah nanti jangan dibilang. Dibisikin aja dia. Hah? Iya, bisikin aja siapa yang mau kau kasih. Nah, mana yang mana? Hah? Mana yang mana? Yang mana belum dapat? Nanti di foto. Ini foto. Mana lagi satu lagi? Ya, oke Pak ya. Oke, yo, Tuhan berkati. Ada anak satu kecil banget, Bang. Sini. Iya. Sini anak kecil sini. Tidak macet ya. Sini, ibu susu dulu. Ini yang Ya. Sini dia foto. Enggak, ini untuk anak kecil ya. Untuk anak-anak yang masih bayi. Ya. Kasih tahu gini. Mama, ada susu. Ya. Haleluya. Sana ada sana. Ya, oke ya, Tuhan berkati ya. Dulu. Udah dua. Enggak dapat yang gini nih. kali ikannya jangan ikan mati nah. Oh iya, nanti pas sudah. Kamu bisa aku ya? Aku tadi nih. Oh ya udah. Nah, ini sama air minumnya. Nah, dua ya. Nah, ini kasih dia. Ini udah lama nggak ada. Udah lama dia. Kalau gini bisa dibalok. Hah? Bisa dibalok. Gila lu. Betul. Itu yogi, itu yogi. Kita ngalah, tapi ngalah bukan berarti bisa diinjak-injak. Kita ibadah jangan injak. Oh betul. Cepat ya. Ya. Oh, sama itu. Coloknya lebay banget kenceng. Harusnya jangan minta dia. Bocorin aja. Bocorin aja kepak gitu bang. Di sini ada. Susukannya ada. Tolong ya yang udah ini membubarkan diri supaya jangan. Ya, kita sudah dikasih ibadah sama
Satpol PP udah bagus ya, jangan ya. Jangan bawa pulang ya. Mana? Ya udah. Iya, ya. Ini saya, Pak. Iya, ya. Mana? Ini kasih Daniel. Ecan. Ini manusia apa namanya? Manusia silver. Manusia planet. Ya. Nah, kamu salaman sama saya dulu. Hah? Hei! Hei! Lagi mau pegang. Waduh. Udah jalan nih, ngapain lagi? Oke, yang udah Tinggal duduk. nanti bapak nanti dibilang. Nah. Mana itu, Pak? Pare, udah. Orang dia bilang nanti pas terakhir. Oh iya. Udah. Pak ini mau buat. Oh iya belum. Sudah masih banyak yang belum. Ini yang kerja di sini. Oh, yang kerja di sini belum. Yang kerja di sini. Ini yang pelayanan fisik. Hah? Oh ya. Ibu siapa namanya? Oh, Ita ya. Beri sehat ya, Ita ya. Senin beri sehat ya. Hah? Antar bis kota. Gak ada antar agama ya. Gak ada. Ibu mau ibu ikut didoakan, ibu sehat, itu aja ya. Ya. Ya, ibu saya lihat kurus nih. Nah, kalau sakit apa? Ya, di Senin out penyakit dia. Out, lepas. Sembuhkan dia. Amin. Ya, Bu ya. 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 Oke. Coba ibu jongkok, diri, jongkok, diri, jongkok, diri dalam nama Suci ya. Ibu nanti datang ke temannya dia kan? Bukan?